pernikahan itu adalah saat kamu yang biasanya tidurnya sendirian tahu-tahu bangun pagi ada seseorang di sampingmu. Saat uh, kalian berdua beradu argumen dan bukan tentang siapa yang benar siapa yang salah. Saat uh, anak kalian kabur dari rumah dan bagaimana kalian menyelesaikan hal itu. Kalau tanggapanku sama orang-orang yang sebenarnya pengen bebas kayak dia menentukan kapan dia menikah atau iya atau tidak menikah sama sekali, tapi masih dapat tekanan dari sosial, mungkin terutama orang tuanya sih. Mungkin teman-teman yang merasakan kayak gitu saatnya untuk cuek sama tekanan sekitarnya sih. Kalau teman-teman nggak kayak gitu, teman-teman bakal tertekan dan nggak akan menghasilkan pernikahan yang membahagiakan juga kalau awalnya sudah tertekan kayak gitu. Kalau dulu ayahku dikasih beberapa foto perempuan-perempuan rekomendasi dari kedua orang tuanya. Ya mungkin kalau dari kedua orang tua ayahku udah mempertimbangkan apalah itu yang dulu bibit bebet bobot dan sebagainya itu. Terus dari beberapa foto itu nanti ayahku milih mana yang kira-kira dia cocok. Terus selama beberapa periode waktu, kalau istilahnya tuh ta'aruf, jadi kayak ya kenalan sampai kenal, kalau cocok nanti nikah, kalau nggak cocok ya udah kayak gitu. Mungkin aku takut menikah dengan, kalau kayak gitu aku bakal kayak menikah dengan orang asing nggak sih ya, aku takut kayak gitu sih. Aku sendiri belum ada bayangan mau mendidik anakku seperti apa, mau sebebas-bebasnya atau mau aku kasih doktrin sesuatu gitu, aku masih belum tahu ya. Aku takut keluargaku tuh nantinya nggak bahagia sih. Aku takut anakku terlahir di dunia tapi dia merasa nggak ingin dilahirkan di dunia. Aku sangat takut kayak gitu. Ngomong soal nikah sih, kalau buat aku salah satu hal yang kudu dilakuin di masa depan, karena di agamaku juga bilang nikah itu adalah salah satu kewajiban. Dan realitanya ya salah satu cara kita melanjutkan keturunan atau hidup ya dengan menikah itu. Buat hal itu tuh aku percaya setiap manusia dilahirkan sudah dengan pasangannya masing-masing. Aku yakin Allah udah ngasihin seseorang di sana, di lauhul mahfuznya itu udah seseorang yang pas buat aku nantinya. Emang aku nggak tahu kapan, tapi dengan caraku sekarang adalah memperbaiki diriku. Aku sekarang juga kayak, aku jujur ya, aku mencari-cari lah, juga nyari-nyari dan menunggu juga. Aku cuman bisa bilang aku yakin kalau bakal dipertemukan dengan seseorang itu. Kenapa pengen nikah muda? Aku berkaca dari beberapa temanku dan juga beberapa cerita gitu yang aku melihat emang sih nggak semulus sekelihatnya, cuman kayak kalau dengar cerita mereka ngebangun sesuatu dari muda bareng-bareng, ketika mereka sama-sama nggak tahu awalnya, terus mereka ngebenerin itu pas sudah menikah, dan mereka struggling di dalamnya tuh kayak itu salah satu so sweetnya dalam pernikahan muda gitu loh, yang aku sangat-sangat ingin tahu rasanya gimana. Dan aku setuju dengan pendapat orang yang tidak mau menikah karena dia itu menganggap nikah adalah sakral. Oke, aku sangat setuju kalau emang menikah itu sakral dan harus sekali seumur hidup. Aku setuju. Tapi di sini juga ya belajarlah untuk mengurangi yang namanya ego dan juga idealismemu. Kayak nggak salah sih sebenarnya. Cuman ketika kamu bisa menghandle dan mengontrol idealismemu supaya lebih baik, kenapa enggak? Konteks di Indonesia, marriage sebagai milestone atau sebagai sesuatu yang bikin kamu kelihatan sukses atau enggak, bikin semua orang ngerasa harus mencapai itu, harus memenuhi ekspektasi
semua orang di sekitar mereka. Dan hasil dari konteks pernikahan yang ada di kita itu bikin semua orang buru-buru. Aku rasa kayak semua orang ngerasa tergesa-gesa, semua orang ngerasa harus memenuhi itu, kayak itu adalah sebuah kewajiban. Kalau kamu nggak nikah, it means you're nobody. Dan menurutku itu nggak seharusnya kayak gitu, karena sometimes yang aku lihat people aren't ready buat nikah, tapi karena harus menuhin jadi mereka ya berusaha kasih sugesti ke diri mereka sendiri kalau aku siap kok. Ketakutan terbesarku adalah saat aku mulai questioning my own principle sih, kayak karena tekanan itu tuh bisa datang dari mana aja dan kamu kadang-kadang nggak tahu seberapa tekanan itu bisa kamu handle. Misalnya dari orang tua yang paling jelas, kayak dari keluarga, kayak kalau misalnya aku merasa nggak siap-siap, merasa nggak yakin, sampai misalnya umur 25 terus tiba-tiba orang tua aku bilang ya giving all those kind of marriage talk, terus kayak aku memutuskan untuk oke, demi orang tua aku nikah. Aku takut sih kayak gitu, takut beda pendapat, takut beda prinsip sama orang tua aku aja, takut orang tua aku nggak bisa nerima prinsipku untuk nikah kalau udah siap. It takes commitment, it takes passion, it takes intimacy, dan itu semua nggak bisa kamu dapat hanya dengan baca buku atau nggak dengan pengalaman gitu loh. Intimacy, passion, sama komitmen itu ya kamu dapat dari pengalaman-pengalaman yang kamu punya. Gimana kamu berhubungan sama manusia-manusia yang pernah kamu temuin, gimana kamu berpikir, itu semua tuh kamu pelajarin gitu loh, bukan kamu dapat, bukan dari pengalaman. Dan aku kira dengan umur yang masih muda dan bisa master in these 3 aspects, kayaknya tuh nggak mungkin, bener-bener harus matang buat bisa punya 3 hal ini dan siap untuk spend the rest of your life with this person.